Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali, salam PGRI di seluruh wilayah di Indonesia, terutama wilayah Kabupaten Malang. Masih bersama saya di putaran ke-6 ini, Indah Wahyu Kusuma Dewi sebagai host, dan saya bersama Bapak Ketua PGRI kita Kabupaten Malang, yaitu Bapak Dwi Sucipto. Ya, untuk pertemuan kali ini ada beberapa headline yang akan kami angkat. Dan di acara SLCC ini saya akan berbincang-bincang dengan Pak Dwi Sucipto mengenai pengangkatan honorer. Nah, headline-nya ini pada kali ini adalah honorer baru, hadirmu dilema bagi kita. Nah, di sini ada kata kita, pemirsa ya, ada kata kita. Nah, kita ini macam-macam ceritanya. Jadi kita itu bisa pemerintah, bisa juga di sini adalah organisasi ya, yang terkait di sini otomatis adalah PGRI ya secara khusus. Kemudian bagi pihak sekolah, mungkin sekolah yang ketempatan honorer itu sendiri, bahkan bagi honorer itu sendiri. Jadi kita di sini tuh sifatnya majemuk. Nah, untuk lebih mendalam pada kesempatan kali ini saya langsung saja berbincang-bincang langsung dengan Pak Dwi Sucipto selaku Ketua PGRI Kabupaten Malang. Nah, ini mengingat adanya peraturan pemerintah, termasuk diantaranya yaitu dari Gubernur Jawa Timur pada tahun 2019 yang lalu. Kebetulan waktu itu masih Bapak Soekarwo ya Pak ya, itu yang mencanangkan supaya tidak mengangkat honorer atau GTD di sini. Mungkin bisa lebih lanjut Pak Dwi menjelaskan. Dipersilakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillah pada hari ini, tepatnya tanggal 17 April ya 2023, di bulan suci Ramadan, tepatnya hari ini hari yang ke-26 ya bagi kita semua umat muslim menjalankan ibadah puasa. Kami sampaikan selamat dan mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT. Selanjutnya Mbak Indah terkait dengan pertanyaan tadi ya. Jadi honorer baru, hadirmu dilema bagi kita. Jadi ini yang terjadi sekarang ini. Ini kenapa ini bisa terjadi? Karena catatan PGRI Kabupaten Malang ini di awal tahun 2021 itu ada 6.375 ya honorer di Kabupaten Malang ini. Itu dasar kita adalah penerima bantuan sosial, insentif dari pemerintah daerah Kabupaten Malang. Jadi tahun 2021 sekitar 6.375 orang penerima bansos. Jadi orientasi kami adalah yang menerima bansos ini kan berarti yang sudah diakui oleh pemerintah daerah. Ya. Itu Mbak. Sedangkan sepanjang perjalanan itu di 2019 ada yang terekrut P3K mulai dari 588, 1.227, 432. Kalau kita jumlahkan dan kita kurangi yang dari sekolah swasta, itu kurang lebih yang honorer murni ini 2.200 yang sudah terekrut. Ya, kalau kita kurangkan seharusnya sampai dengan Maret 2023 ini 6.375 dikurangi 2.200. Yang sudah terangkat di P3K. Oke, ya bisa. Itu saja tidak kita hitung, ada sedikit ya, sebagian kecil lagi yang usia 35 ke bawah yang terekrut di CPNS-nya di 2019 awal itu. Nah, logikanya sekarang ini tinggal 4.175. Tapi kenyataannya berdasarkan per hari ini tadi adalah pencairan
bansos ya, itu tercatat sejumlah 4.790. Itu yang sudah diterima 3-4 hari yang lalu, 4.790. Sedangkan sisanya ada GTT kita yang tidak tercover di pemberkasan saat ada sensus ya, itu sejumlah 130 orang. Sebenarnya ada 260, yang 130 ini sudah terekrut di P3K, sehingga 130. Ya, ini di-cover oleh bantuan yang diterima hari ini senilai 2 jutaan dari pemerintah daerah. Kesimpulannya, jumlah yang diakui oleh pemerintah daerah ini, honorer ini ada 4.790 ditambah 130. Berarti ada 4.920. Ini yang berada di sekolah negeri. Nah, kalau kita tarik ke depan, setelah kita kunci di awal 2021, dikurangi yang P3K itu seharusnya tinggal 4.175, sekarang ada 4.920. Nah, ini terjadi pembengkakan kurang lebih 745 orang. Ini yang jadi pertanyaan. Jadi, kenapa ini harus kami sampaikan? Kita inginnya itu saling menghargai. Mulai dari yang ada di lembaga, di pemerintahan, di organisasi. Jadi kita saling menghargai. Jadi jangan sampai ini kalau dibengkak-bengkakkan ditambah terus seperti ini oleh lembaga misalnya, ini menjadi dilema, ya, dilema bagi kita semua. Nah, kita PGRI tidak bisa menyalahkan begitu saja kepada lembaga ini. Bengkak 745 ini jelas ada sebabnya. Contoh saja begini, dilema ini ya. Sekolah seandainya tidak menambah kekurangan ini, dia benar-benar butuh. Misalnya guru agamanya tidak ada di situ. Ya. Kalau dia tidak nambah, ya, apa yang terjadi di lembaga itu? Kepercayaan masyarakat akan berkurang. Maka dia akan beralih ke sekolah tetangga, sekolah mungkin sekolah swasta ya, karena kita bicara sekolah negeri. Ini yang menjadi dilema bagi sekolah. Sekolah kalau tidak ngangkat pengganti honorer, dia akan kehilangan kepercayaan. Mungkin seperti itu. Ini Mbak, ya ini bagi sekolah ya, bagi sekolah. Sedangkan bagi organisasi ingin mengajak sekolah ini walaupun sesulit apapun, ya ini memang pil pahit ya ini. Ya ini siapa yang salah kita juga silakan dianalisa sendiri. Kalau sekolah tidak ada guru agamanya, guru olahraganya misalnya, sedangkan di sekolah tetangga itu lengkap gurunya. Karena dia dapat sertifikasi dan lain-lain. Ini yang terjadi ya, dilema pertama di sekolah. Sekolah sendiri seandainya ini memaksakan diri mengangkat yang jumlahnya satu kabupaten ini membengkak 750-an orang, ini juga tidak taat asas ya. Ini sudah melawan regulasi. Kenapa? Di PP 49 2018 itu di pasal 96 disebutkan tidak boleh mengangkat non ASN. Jelas itu. Padahal itu PP 49 2018 ini ditetapkan tanggal 23 November 2018. Sejak 2018 ini, sejak diundangkan tanggal 28 November. Jadi PP 49 ini ya, ditetapkannya tanggal 23 November, diundangkan tanggal 28 November 2018. Sejak diundangkan itu sebenarnya kita harus patuh semua. Tidak boleh ada pengangkatan-pengangkatan seperti itu, walaupun kurang. Jawabannya apa kalau seandainya, Pak, lah gimana ini kurang? Ya sudahlah, apapun yang terjadi karena ini aturan, ya harusnya dipenuhi. Pak, gimana kalau muridnya nanti habis? Lah ini resiko. Nah ini PGRI sendiri sulit ini memang, sulit ya. Menghadapi masalah ini sulit sekali. Inilah yang saya katakan, headline kita hari ini adalah dilema dengan hadirnya guru honorer baru ini. Ya bagi organisasi sendiri juga sulit.
organisasi tahu kalau ada aturan macam itu. Nah, tapi di balik itu ya juga ada lagi aturan edaran Gubernur Jawa Timur. Itu tertanggal 7 Februari 2019. Jadi cekatan sekali Gubernur Jawa Timur ini. Diundangkan 28 November 2018 ya. November ke Februari hanya selang 4 bulan. Gubernur Jawa Timur sudah mengeluarkan surat edaran pelarangan pengangkatan honorer atau non-ASN. Ini luar biasanya Jawa Timur. Itu surat edaran gubernur. Sedangkan peraturan Bupati Malang itu lahir tanggal Perbup nomor 7 tahun 2021 itu lahir 24 Maret 2021. Ini tentang pedoman pengangkatan honorer, ya, tenaga pendidik dan kependidikan tidak tetap. Terus diikuti lagi Mbak, surat Bupati tanggal 28 Februari, jadi sebelum perbubnya ditetapkan, itu sudah lahir dulu surat Bupati tanggal 28 Februari 2021. Yang isinya adalah pelarangan satuan kerja mengangkat honorer. Ini jelas di 28 Februari 2021 sudah ada pelarangan. Ini sehingga berdasarkan aturan-aturan mulai dari PP, edaran gubernur, edaran bupati, itu sudah jelas dilarang. Ini yang menjadi masalah kalau sampai hari ini seperti ini, padahal di pasal 99 PP 49 2018 diatur bahwa keberadaan honorer ini dibatasi 5 tahun sejak ditetapkan atau diundangkan. Berarti 28 November 2023 nanti sudah tidak dikenal honorer. Kok sampai terjadi ini bengkak seperti ini kan menjadi masalah. Itu Mbak. Ya. Oke Pak. Sebelum kita lebih lanjut ya Pak ya, menelaah satu persatu mulai dari peraturan ini dari tadi saya mendengar memang terbentur oleh peraturan-peraturan pemerintah yang seperti itu ya, karena masih getolnya para kepala sekolah itu untuk mengangkat honorer semacam itu. Nah, tapi sebelum itu Pak, ini ya ada beberapa yang mungkin kan tidak semua masyarakat terutama guru lebih-lebih atau lulusan-lulusan dari universitas itu yang membaca peraturan ini atau bahkan mungkin mereka tidak memahami tentang ini. Nah, mungkin Pak Dwi bisa menceritakan sedikit tentang apa sih sebetulnya tujuan dari tidak diperbolehkannya pengangkatan non-ASN ini gitu Pak. Kenapa harus seperti itu? Nah, sementara kan dari pihak universitas juga terus melakukan pelulusan, tapi ternyata terbentur oleh ya semacam inilah. Begitu, bagaimana Pak kira-kira? Ya, kembali lagi Mbak. Ini dilema lagi. Ya, seperti judulnya aja dilema. Jadi memang seperti halnya pemerintah daerah ya, baik provinsi maupun kabupaten kota. Kenapa kok melakukan pelarangan? Padahal sudah tahu kalau di daerahnya kekurangan. Terbukti masih ada, diakui, diberi bansos sejumlah ribuan. Kenapa kok dilarang? Nah ini nih ya, kenapa kok dilarang? Karena yang namanya hierarki kepemimpinan daerah itu mengacu kepada pusat. Acuannya adalah peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah. Nah, terus bagaimana seharusnya? Nih, seharusnya pemerintah pusat ini ya segera menyelesaikan, melengkapi seluruh kekurangan ini. Sebenarnya jawabannya hanya itu. Kalau kenapa bupati, gubernur kok sampai membuat edaran, padahal kenyataannya kekurangan. Ya semata-mata karena dituntut oleh peraturan. Di peraturan di atasnya membatasi 5 tahun ini selesai. Mungkin Pak Gubernur atau Pak Bupati angan-angannya, oh ini nanti selama 5 tahun pasti diselesaikan ini. Sehingga harus segera kita cut. Harus kita berhentikan untuk pengangkatan. Supaya apa? Segera selesai dan jelas jumlahnya. Kenapa? Kalau ini tidak dibatasi, terus ada nanti. Terus ya, merasa kurang, memang kenyataannya kurang. Akhirnya terus
ditambahi. Kenapa kok ditambahi? Kalau tidak ada orangnya, ini nanti tidak ada kepercayaan. Kalau tidak ada kepercayaan, sekolah saya ambruk. Kenapa? Karena masyarakat akan berpaling ke sekolah lain, ke sekolah swasta yang lengkap gurunya. Itu Mbak. Jadi permasalahan kita sebenarnya sederhana di situ. Jadi intinya kalau bisa saya simpulkan, pemerintah itu mengeluarkan peraturan seperti ini karena adanya niat tertentu ya. Selain itu apa ya, maksud saya di sini niat adalah menuntaskan supaya para ASN ini semua dituntaskan, semua dihabiskan, disejahterakan, mungkin seperti itu. Mungkin setelah dituntaskan semua, apakah ada tindak lanjut? Mungkin ada pengangkatan ASN baru atau gimana gitu Pak? Begini, kalau kita berpedoman pada PP 49 2018, khususnya pasal 99 ya, ayat A, B, pasal 99 itu, di situ disebutkan bahwa manajemen ASN nanti hanya mengenal adanya PNS dan P3K. Dan itu bagi yang non-ASN diberi waktu selama 5 tahun. Artinya setelah 5 tahun, ya terhitung nanti 28 November 2023, nanti itu yang dikenal oleh peraturan ini hanya ada PNS dan P3K. Hanya itu. Oleh karena itu, ini PGRI juga memohon ya ini dari pemerintah pusat ini juga supaya ini tidak carut-marut ya. Jadi honorer ini oke di daerah, sekolah-sekolah, monggolah, mari kita saling patuh ya, patuh kepada aturan ini. Tolong sudah tidak ada lagi mengangkat honorer sepihak, karena di Perbub itu juga diatur ya tata cara petunjuk pengangkatan honorer. Yang kedua ada pelarangan. Kita harus loyal pada pimpinan, ya, kepada gubernur, SMA, SMK, terhitung tanggal 7 bulan 2 2019 itu seharusnya sudah tidak ada mengangkat honorer baru untuk SMA, SMK. Sedangkan untuk SD, SMP ini sebenarnya terhitung pada tanggal 28 Februari 21 itu sudah tidak ada lagi muncul angkatan baru honorer. Ini sebenarnya solusinya seperti itu saja. Nah sekarang permintaan PGRI kalau ini nanti sudah dilaksanakan oleh teman-teman di lapangan, pusat ini harapan kita, Pak Menteri, ini mohon ya jangan ada lagi nanti seperti kemarin untuk P3K, guru-guru swasta bisa diberi kesempatan untuk ke P3K di sekolah negeri. Kenapa? Karena di situ juga diikuti dengan semacam apa namanya kemudahan bagi teman-teman dari swasta. Ini kenapa kok berbondong-bondong hijrah ke sekolah negeri untuk ikut P3K? Karena di situ ada afirmasi sertifikasi pendidik. Dan rata-rata yang punya sertifikat pendidik ini adalah dari guru-guru swasta, karena berbekal SK yayasan saja, S1 linier, 5 tahun bekerja, sudah bisa ikut PPG, lulus punya serdik. Nah, pada saat dibuka peluang untuk P3K boleh dari swasta, apalagi diberi afirmasi, ya, serdik. Ini yang menjadi celaka. Oleh karena itu harapan kita, nanti fair lah pertandingannya. Monggo kalau Pak Menteri masih ingin memberi peluang kepada guru-guru swasta untuk ikut bertanding di P3K, tapi mohon tidak ada lagi afirmasi serdik, sehingga nanti pertandingannya fair, ya sama-sama tidak punya serdik. Honorer yang sudah lama di sekolah negeri ini rata-rata tidak punya serdik, karena untuk mendapatkan serdik di sekolah negeri, GTT ini harus punya SK pejabat. Rata-rata guru sekolah negeri tidak ada yang punya SK pejabat. SK-nya hanya SK kepala sekolah. Ini permasalahannya. Jadi kami berharap kepada pemegang policy, kebijakan, kementerian, mudah-mudahan nanti sudah bisa adil ya untuk melakukan rekrutmen bagi guru-guru swasta, tetap diberi peluang, kami bisa menerima.
sepanjang nanti sama dengan di sekolah negeri, ya. Jadi tidak ada afirmasi serdik. Kalau seperti ini yang celaka ini dua. Satu, guru-guru honorer di sekolah negeri celaka karena lawannya tidak imbang. Yang kedua, sekolah-sekolah swasta ini pelan-pelan dimatikan. Karena dengan adanya peluang semacam ini, guru-guru swasta banyak yang berpaling ingin ke sekolah negeri ikut P3K dengan harapan peningkatan kesejahteraan dan lain-lain. Ini celaka dua kali. Sekolah swasta dibunuh, guru-guru honorer di sekolah negeri juga terkapar. Ini harapan kami nanti kalau dari kementerian masih tetap akan membuka peluang P3K dari teman-teman dari swasta, mohon tidak ada lagi afirmasi sertifikat pendidik. Itu, Mbak. Iya. Itu untuk pengangkatan P3K, P3K. Pak ya. Iya Pak, terima kasih untuk penjelasannya. Nah di sini memang kita sempat ini ya Pak ya berpikir lebih jauh. Manakala sekolah itu nanti kalau tidak mengangkat ya guru-gurunya juga habis semacam itu. Terus kira-kira apa yang harus sekolah itu lakukan? Mungkin Pak Dwi ada tips khusus seandainya tidak boleh mengangkat sementara di sana gurunya kurang. Nah mungkin gimana itu Pak? Oke. Ya. Baik Mbak. Jadi kalau menghadapi masalah seperti ini, daripada sekolah ini juga nabrak aturan ya, tapi di lain pihak juga butuh orang, kekurangan ya, ini bagaimana solusinya? Ini memang saya katakan sulit, ini dilema yang sangat sulit dipecahkan. Jadi kalau enggak ngangkat dia kekurangan, kalau ngangkat nabrak aturan, juga membuat beban organisasi akhirnya menjadi bingung lagi. Tiap tahun kita hanya ngurusi teman-teman kita yang seperti ini. Juga dari pemerintah juga akan kesulitan juga. Oleh karena itu solusinya menurut saya Mbak ini simpel saja ya terkait dengan dilema ini. Satu, untuk sekolah. Misalnya ada kekurangan guru, kurang 2 orang, kurang 3 orang. Mohon, sekali lagi mohon dengan hormat, dengan kerendahan hati PGRI, mohon kepada kepala sekolah untuk bagaimana caranya memanage tenaga yang ada. Entah itu dirangkap ya oleh guru-guru yang ijazahnya relevan dan sebagainya. Jadi gitu. Jadi satu-satunya solusi hanya ini, dirangkap saja dulu, dirangkap saja dulu. Sambil menunggu. Menunggu kapan? Menunggu 28 November. Jadi mohon bersabarlah. Jadi PGRI ini mendesak pemerintah agar pemerintah bahasa saya itu tidak mencabut atau tidak menjilat ludahnya. Kalau pemerintah sudah mengumumkan PP 49 ini nanti berlakunya sampai 28 November 2023, maka pemerintah nanti saya yakin pemerintah akan bertanggung jawab dengan kata-katanya ini. Pasti menuntaskan ini nanti. Sampai 28 November kita tunggu itu. Jadi pemerintah menuntaskan sesuai dengan janjinya sesuai PP. Jangan coba-coba nanti pemerintah memperpanjang lagi masa berlakunya ini misalnya. Ini berarti ya menjilat ludah itu. Jadi ya sudah kalau ditetapkan 5 tahun, 5 tahun selesai. Habiskan. Nah dari sekolah, patuhi aturan. Sekolah patuhi aturan. Kalau aturannya tidak boleh, hentikan. Jangan mengangkat sepihak honorer. Sehingga nanti kelihatan mana yang berkhianat. Ya, apakah sekolah, apakah pemerintah, gitu loh. Jadi kita tunggu sampai 28 November. Kalau tidak habis berarti pemerintah menjilat ludah. Ini nih yang kami sangat sesalkan nanti, kami prihatin. Jadi kita tunggu sampai 28 November. Ini harus dituntaskan dulu. Sekolah mengerem diri, ya, jangan nabrak aturan. Bagaimana solusinya? Ya dirangkaplah seadanya orang. Kalau perlu kepala sekolah ngajar. Ini permintaan PGRI seperti itu. Kenapa? Ya situasi yang seperti ini. Kita bertahan dulu sampai 28 November, kita tunggu. Ini ya Mbak. Jadi seperti itu harapan kita. Bagaimana dari para pihak yang tertarik dengan situasi, kalau di sekolah negeri nanti ikut di situ, akhirnya bisa ditingkatkan statusnya. Mohonlah ini dari para lulusan S1 pendidikan, mohon dengan hormat ya,
janganlah gambling ya, janganlah berandai-andai karena situasi aturan sudah jelas. Melalui kesempatan ini saya umumkan ya, PP 49 2018 sudah jelas bahwa dilarang mengangkat honorer. Itu pasal 96, silahkan di-download. Bupati, gubernur sudah melarang, sudah jelas. Bahkan yang terkini di Kabupaten Malang, tanggal 30 Agustus 2022, itu ada pendataan non-ASN, edaran Sekda, tanggal 30 Agustus 2022. Jelas itu. Siapa saja yang bisa didata, ya, yang diakui oleh Kabupaten Malang. Itu adalah sahabat-sahabat kita honorer yang ber-SK paling lambat tanggal 31 Desember 2021 itu sudah bekerja 1 tahun. Sudah bekerja 1 tahun, 31 Desember 2021. Artinya apa? Berarti SK terakhir dari satuan kerja itu kan terakhirnya 31 Desember 2020. Jadi pas dengan Perbub dan surat edaran bupati dan sebagainya, ini luar biasa Kabupaten Malang. Jadi sudah jelas. Ya, kenapa kok sahabat-sahabat saya yang di satuan kerja ini kok masih nekat menerima gitu loh. Dan kepada pelamar kami mohon ya, karena sudah jelas seperti ini. Kemarin sudah banyak pertanyaan, Mbak. Pak, gimana Pak? Bagi kami-kami yang tidak masuk di pendataan karena sudah dikunci itu oleh BKN, Pak. Ya, satu-satunya jalan Anda karena masih muda, tetap kita backup oleh PGRI. Ya, bagaimana solusinya? Ikut saja di jalur CPNS. Ya, di jalur CPNS karena usianya di bawah 35. Jadi jangan ikut ke P3K. Kecuali kalau memang ada peluang ke sana nanti. Monggo, ya. Tapi yang jelas seperti itu saran kami ke CPNS. Ya. Bagaimana PGRI memperjuangkan? Ya, PGRI akan membuat nanti media-media SLCC seperti yang Mbak Indah lakukan terus-menerus ini ya. Jadi host, ya memandu teman-teman untuk mungkin nanti tryout ya, latihan mengerjakan soal-soal. Kemarin kan sudah didatangkan teman-teman yang sudah lulus, didatangkan sebagai narasumber. Itu luar biasa kan. Jadi PGRI tetap bergerak, tidak diem. Ya, ini ya harapan kita seperti itu. Bagi sekolah, mari kita patuhi aturan. Kita hentikan sejak 31 Desember 2020 ini sebenarnya sudah tidak boleh lagi ya. 1 Januari 21 itu sudah tidak ada, pengangkatan baru sudah tidak ada kalau mengacu pada peraturan-peraturan ini. Ini kepada sekolah, kepada pelamar, mohon dimaklumilah keadaan macam ini. Ya, jangan nanti membuat kita semua menjadi ya tidak nyaman lah ya. Kita mari saling menghormati lah, hormati pemerintah, hormati organisasi, hormati diri sendiri ya. Jadi seperti itu Mbak pesan saya sekali lagi. Jadi ya sekolah menghentikan pengangkatan honorer, pemerintah pusat segera menuntaskan. Pak Menteri kalau toh memang masih memberi jalur untuk sekolah swasta, guru-guru swasta jadi ikut, tolong afirmasi sertifikat pendidik dihentikan supaya ini nanti fair ya, tarungnya, kompetisinya ini fair itu. Saya kira itu saja Mbak, ini jadi dengan begini saya yakin nanti tidak ada masalah lagi lah ya. Kasihan juga ya kepada organisasi nanti, kasihan kepada pemerintah daerah ya tiap tahun, masa terus saja mikirkan bansos dan lain-lain macam ini. Ini ya saya kira begitu Mbak. Oke Pak, terima kasih. Untuk satu lagi Pak pertanyaan, satu lagi pertanyaan masih terkait dengan pengangkatan ya Pak ya. Kalau tadi sedikit saya coba melihat tentang peraturan peraturan bupati. Ya, peraturan bupati nomor 7 tahun 2021. Itu tadi coba saya buka-buka, saya lihat di sana ada ketentuan atau peraturan-peraturan khusus untuk mengangkat honorer melalui ya mungkin sponsor melalui iklan mungkin, terus kemudian ini. Nah,
lalu ada lagi di sana ada kata-kata harus mendapatkan perizinan dari bupati. Nah, seandainya itu semua sudah dilalui oleh pihak sekolah, apakah pihak bupati bisa Pak menerima seperti itu? Oke, ya itulah ya makna dari peraturan bupati itu, artinya tidak boleh ngangkat serampangan, sepihak. Saya hari ini kurang ini, saya ngangkat sendiri. Itu namanya ya kalau bahasa kasarnya ya non prosedural atau liar lah kan begitu. Bagaimana kalau sudah melalui Perbup nomor 7 itu ada mekanisme prosedur itu. Jadi diumumkan dulu, baru setelah itu minta izin kepada dinas pendidikan, begitu sudah diberi izin baru dibuka. Nah, setelah itu baru berapa lama harus dinaikkan lagi. Kalau sudah memenuhi syarat baru naik lagi ke bupati, persetujuan bupati. Artinya apa? Benar-benar nanti itu pengisian ini terkendali. Memang akan didukung oleh anggaran dan lain-lain oleh pemerintah. Jadi terdata gitu loh. Kalau seperti ini kan kasihan toh. Pada saat pendataan 30 Agustus 2022 kemarin ya, ada pendataan yang bunyinya dari Pak Sekda itu, yang bisa masuk pendataan non ASN daerah Kabupaten Malang adalah yang SK dari satuan kerja itu paling lambat ya, itu 31 Desember 2021 dan sudah melaksanakan tugas selama 1 tahun. Nah, kan begitu ya. Artinya berarti SK dari satuan kerja itu kalau bekerja 1 tahun kan berarti 31 Desember 2020. Kan gitu. Itu ya, sampai dibatasi seperti itu. Kalau sudah seperti itu berarti lewat dari itu sudah terkunci nih. Sudah tidak bisa masuk di datanya non ASN kabupaten kota. Sudah tidak bisa. Ya. Berarti ya kalau misalkan diterima ya diterima saja, tapi hanya lingkup sekolah itu ya tanpa adanya pengakuan dari pemerintah. Betul. Dan harapan kami ya sudah tidak ada lah. Jadi tidak ada sepihak seperti itu. Harus izin dulu. Minta izin ke dinas dulu. Misalnya begini, yang terhormat Pak Kepala Dinas, hari ini di sekolah saya purna tugas 3 orang. Guru ABC, mata pelajaran ABC. Terus karena tidak ada orang, kami mengajukan untuk penambahan honorer. Minta izin dulu. Baru diizinkan, baru setelah itu buka pendaftaran misalnya begitu. Dan seterusnya, mekanisme itu harus diikuti lah pokoknya begitu. Jangan tahu-tahu ada. Ini yang tidak benar ya. Sampai 700 lebih loh Mbak. 700 lebih. Saya maaf loh ya, agak kaget ini, kaget. Jadi nanti selesainya kapan gitu loh ya. Kita kan, ya benar, itu kemarin kan sudah dikunci ya, 700 ini kan berarti dia tidak bisa masuk di data ya, tidak bisa. Tapi namanya manusia, dia nanti kan tetap, apalagi mengabdi di lembaga pendidikan, berarti dia juga anggota PGRI. Kita kan tetap mikir gitu loh ya, tetap mikir. Oleh karena itu, supaya tidak jadi dilema, menurut saya seperti itu. Satu, kesimpulan ya, sekolah jangan mengangkat honorer sepihak. Yang bersangkutan sudah tahu aturan semacam ini, tidak usahlah mengajukan, memohon menjadi guru honorer di sebuah lembaga sekolah. Dari pemerintah, harapan kita segera menuntaskan ya, seluruh honorer yang sudah tercatat ini menjadi P3K atau CPNS. Kepada Pak Menteri, yang dari sekolah swasta, kalau nanti tetap diberi peluang untuk menjadi P3K, mohon tidak usah ada afirmasi sertifikat pendidik. Ya. Ini aja Mbak, jadi pesan kami seperti itu. Saya yakin nanti tidak menyulitkan banyak pihak lah. Ya? Baik, jadi Pak, kita ya. taat hukum gitu loh. Ya. Oke ya Pak, ini dalam rangka apa ya Pak ya, menuntaskan ASN yang kemarin yang non ASN kemarin yang belum tuntas seperti itu ya Pak. Baik pemirsa sekalian, saya selaku host kali ini cukup
sangat jelas ya memberikan informasi kepada hadirin semuanya bahwasanya pemerintah telah mencanangkan peraturan untuk tidak mengangkat non ASN, dalam arti di sini dalam upaya untuk menuntaskan non ASN yang belum tersejahterakan yang dulu-dulu, supaya setelah tuntas nanti agar supaya tindak lanjut berikutnya itu untuk kemerdekaan para guru itu juga lebih baik semacam itu. Jadi yang pertama mungkin harapan kami untuk dari pihak sekolah supaya tidak mengangkat sepihak dari para guru-guru yang baru seperti itu. Terus kemudian yang kedua, para pelamar juga supaya untuk bisa menahan diri ya Pak ya, agar tidak melamar terlebih dahulu sampai paling tidak 31 Desember 2023 ini ya. Jadi terus kemudian untuk pemerintah harapan kami supaya agar segera menuntaskan para non ASN yang masih tersisa berapa Pak tadi? 4.175 ya Pak ya. Ya itu. Nah di situ. Oke. Terus Mbak, ya. Satu lagi ya ini, karena kita kalau ngomong honorer ini tidak hanya guru, ya. Sampai hari ini PTT, ya, tenaga kependidikan, jadi mulai penjaga sekolah, tata usaha sekolah, operator sekolah, kita yang sudah K2 itu juga punya 1.000 orang, sudah K2. Yang belum ada apa-apa. Ini kami berharap ini nanti juga ikut dituntaskan di 28 November 2023 ini. Harus dituntaskan. Ini PR pemerintah, ya. Jadi tenaga pengadministrasi pendidikan, penjaga sekolah, TU, operator sekolah, ini juga punya hak yang sama karena dia bernama honorer juga, bernama honorer. Oke? Jadi itu saja Mbak tambahan saya. Oke Pak, terima kasih. Saya kira cukup demikian perbincangan kita pada kesempatan kali ini, dan semoga apa yang kami bahas dapat memberikan wacana khusus bagi para penggiat pendidikan di lingkungan Kabupaten Malang khususnya dan Indonesia pada umumnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan mohon maaf dan selamat menunaikan ibadah puasa. Tetap semangat ya, tetap semangat. Satu PGRI untuk semua guru dan tenaga kependidikan. Semoga guru-guru, tenaga kependidikan semuanya profesional, bermartabat, terlindungi dan lebih sejahtera. Oke Pak, tetap bersatu ya Pak ya, mempertahankan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jadi bisa menulis dan membaca.